بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب به اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, yang artinya hari-hari itu kami akan ganti-gantikan, kami akan rubah, berganti silih berganti hari itu bainan nas, di antara manusia. Jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, dan ibu-ibu yang hadir dan seluruhnya rahimakumullah. Pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di hari Arafah. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah pelihara kesehatan kita, juga keluarga kita di rumah. Jamaah sekalian, di dalam kitab yang saya baca ini ada Nabi menyatakan, innallaha ta'ala qad ikhtara minal ayyami arba'atan. Allah memilih dari hari-hari itu ada 4 hari. Ada yang siang, ada yang malam. Kalau malam-malam itu yang hebat-hebat, kita tahu kan, malam Lailatul Qadar, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam 1 Rajab, malam-malam ada tertentu 5 malam, dan malam termasuk malam yaitu nisfu Sya'ban. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang hari ini. Siangnya itu, harinya itu ada 4 hari yang Nabi itu hari mulia. Pertama, fa awwaluha yaumul jum'ah. Yang pertama hari Jumat. Allah ciptakan hari kan 7. Dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat. Itu hari Jumat, hari yang paling mulia. Sayyidul Ayyam yaumul Jum'ah. Kita punya hari yang mulia, hari Jumat. Kita punya hari yang suci, hari Jumat. Banyak janji-janji Nabi. Siapa orang meninggal di hari Jumat, man mata yaumul Jum'ah aw lailataha rufi'a anhu adzabul qabri. Siapa orang beriman meninggalnya hari Jumat, maka orang itu tidak terkena azab kubur. Ya. Mereka yang sekarang melaksanakan ibadah haji berbetulan tahun ini wukufnya pada hari apa? Kemarin. Itu kualitas pahalanya haji akbar. Tidak setiap tahun begitu jemaah.
Ya, beruntung banget mereka. Beruntung benar jamaah mendapatkan hari Jumat pas mereka wukuf. Ya, kita hari ini Arafahnya. Kita tidak berpanjang masalah, tapi jelas beda waktu. Bukan hari ya, beda waktu. Sholat aja beda. Kita udah subuh, mereka belum. Karena kita berada katakan jam 5. Mereka jam berapa sih? Dikurang 4, masih jam 1. Jadi bukannya patokan kalau ibadah jam. Salat Idul Adha jam 7 sampai sebelum zuhur. Umumnya pagi. Kalau mereka nanti hari ini Idul Adhanya, pelaksanaan Idul Adha sekarang ini mereka berada jam 5, mereka berarti jam 1 pagi. Kita 2 jam lagi pelaksanaan. Beda. Ya, ibadah itu sholat waktu. Jadi di hari Jumat kemarin mereka wukuf pada Arafah. Untuk waktu mereka hari dan di Arafah. Hebat. Mudah-mudahan mereka mabrur semuanya ibadahnya. Kita yang mendoakan insyaallah dapat bagian ya, Pak. Karena saya ulang kembali pengajian yang keberapa itu. Ada 3 orang yang Ka'bah itu ingin memberikan pertolongan di hari kiamat. Pertama, mantofani. Siapa yang orang-orang dulu pernah tawaf. Mereka, kita dulu. Itu Ka'bah akan menyaksikan pernah kita tawaf. Baik waktu haji maupun umrah. Yang kedua adalah mereka man kharaja walam yuballighni. Ada orang sudah keluar, maksudnya keluar dari rumah. Ada juga keluar dari duit, tapi nggak sampai kepadaku, kata Ka'bah. Apa halangan kematian, apa halangan penyakit, apa halangan-halangan administrasinya pelaksanaan ibadah, atau ada pengkhianat pelaksanaan itu. Mereka udah kuat pergi haji, udah bayar, akhirnya gagal. Mereka nggak sampai. Aku akan tolong nanti orang itu. Niat hatinya ingin pergi haji, tapi nggak sampai. Aku akan tolong, kata Ka'bah. Nah yang ketiga kita nih. Wa manistaha, siapa yang ingin? Siapa yang ingin? Tapi dia walam yajid sabila, dia nggak dapat jalan tuh ke kami. Keinginan mereka di kampung halaman mereka, di kota mereka tinggal, kayak kita ini ada keinginan. Apa keuangan yang nggak sampaikan ke sana atau lain sebagainya, udah tua belum sampai. Ya Allah, pengen kami ke sana ya Allah. Siapa lihat kemampuan kami begini, keadaan kami, keinginan si hati ada. Ka'bah langsung bilang, ya Allah, aku akan berikan ke syafaatnya. Nah, ini mudah-mudahan kita nih jamaah nih, ya. Jadi ini pertama hari Jumat. Hari Jumat hari mulianya umat Islam. Cuma puluhan ratusan tahun yang lalu pihak musuh nggak demen hari Jumat, hari besar, hari suci, hari hebatnya umat Islam. Dulu-dulunya kita belum melek, belum sadar. Coba kalau kita perjuangkan dulu-dulunya, masih zaman-zaman orang-orang tua kita dulu, hari libur. Hari libur itu di Jawa Timur pesantren-pesantren. Hari Jumat hari libur mereka. Malam Jumat kayak malam Minggu. Malam Minggu, penyambutan malam Minggu di hati-hati kita ini beda sama menyambut malam Jumat. Diisuin lagi, nggak cukup begitu. Malam Jumat banyak setan. Malam Jumat banyak medi. Malam Jumat serem. Anak-anak kita ini bukan mereka, kita juga begitu. Udah dicekokin duluan. Padahal malam Jumat itu malam yang penuh kemuliaan. Bagikan malam Lailatul Qadar, bagikan nisfu Sya'ban, bagikan Idul Fitri, Idul Adha. Berhasil mereka. Malam Januari dengan malam Muharram udah dicekokin kita. Januari paling ramai. Berhasil.
walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu udah berhasil. Kita mau jadi melebar, kita aja milad kita nih, anak kita lebih banyak merayakan kayak mereka. Ustaz, kita adalah ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Enggak ada. Allahu Allah. Ayolah semuanya. Baru-baru aja ini 4-5 tahun kesini udah diislamin telah bulan. Yang dulu-duluan yang masih ke barat-baratan, yang ala-ala barat, padahal dia lahirnya di timur Jakarta, lahirnya di atas Pengki. Cara ulang tahunnya ulang tahun sono. Jadi mulai dari hari, mulai dari bulan, mulai cara-cara mereka, resepsi kita. Coba kita lihat, ente anti barat, coba banyak menggunakan barat. Nah, jadi jamaah, hari mulia hari Jumat, nggak bisa udah kita liburan lagi. Mau kapan kerjanya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Gandengan tuh Minggu sama Sabtu atau Sabtu dan Minggu. Jadi hari Jumat itu hari besarnya umat Islam. Ya, ada apa itu di hari Jumat? Dalam kitab ini adalah sa'atun fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun. Itu hari ada 1 jam yang Allah rahasiakan bila kita berdoa. Cocok 1 jam itu yas'alullah ta'ala syai'an, mohon pada Allah min amri dunia wal akhirah, urusan dunia dan akhirat, illa atahullahu iyyahu, Allah akan berikan. Dari jam pagi jam 5 sampai nanti masanya hari Jumat, ada jam-jam tertentu yang Allah itu kabulkan. Ulama dalam hal ini banyak mengatakan mungkin habis subuh hari Jumat, tidak mungkin di saat habis azan Jumat, tidak mungkin antar khatib khutbah pertama selesai dengan khutbah kedua. Nah itu kita jangan enggak doa tuh jemaah. Dulu maaf saya cerita, saya punya kakek namanya Kiai Haji Muhammad. Saya masih umur 8 tahun 7 tahun suka sholat di Baitul Ma'sum, suka ngikut. Itu kakek saya kalau khatib udah menyampaikan khutbah pertama, kan duduk dulu kan sebelum khutbah kedua. Kakek Kaswin. Khatib langsung alhamdulillah, baru doa. Apa orang kepada doa di dalam sendirian. Jadi si khatib belum diri menyampaikan khutbah kedua. Rupanya di kitab-kitab begitu. Di antara doa yang Allah kabulkan itu rahasia. Ada yang mengatakan habis asar, ada yang kan habis subuh, ada juga mengatakan habis azannya Jumat, ada yang mengatakan antara khatib di antara duduk itu. Manfaat itu kita minta yang penting aja, jangan dirinci macam-macam. Ya Allah berikan sehat, ya Allah berikan panjang umur, ya Allah berikan keluarga kami apa kayak. Nabi kalau doa ada doa yang pendek tapi berkualitas. Dalam kitab Al-Adhkar, Allah minni as'aluka ilman nafi'ah, amalan mutaqabbala, wa rizqan thayyibah. 3. Yang banyak-banyak cukup, jadi diri kita selesai. 3, ya Allah, ilman nafi'ah, berikan ilmu manfaat. Rizqan thayyibah, hendak rizki yang berkah yang baik. Amalan mutaqabbala, amal-amalku yang kukerjakan diterima ya Allah. Dan Allahumma ja'al wa awsin sama Qur'anul Qur'anul Karim, la ilaha illallah. Khatib sudah masih begini aja. Jadi doa pendek tapi isinya, istilahnya yang saya suka misalin, biar amplopnya kecil, yang penting apanya? Isinya. Doa pendek tapi isinya apa? Amplop panjang-panjang, dilipatnya 6 kali, isinya 20.000. Itu contohnya.
kita pengen pendek, berbobot, panjang-panjang, pengen ngantuk orang. Ya, doa pendek. Allahumma sakal afiyah, tawmal afiyah. Ya Allah, berikan pimpinan yang saleh ya Allah. Berikan ya Allah panjang umur, husnul khotimah. Malah kata Kiai Haji Abdul Hadi, ada lagi yang paling hebat. Pendek, bermanfaat dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu doa dari Quran, doa sapu jagat itu. Berikan dunia yang bahagia, senang. Berikan akhirat yang senang ya Allah. Dan hindarkan kami dari api dunia yang senang. Sehat, rumah bagus, lancar, perniagaan di mana-mana, akhirat senang. Pendek aja. Makmum juga demen kalau imamnya nggak panjang-panjang. Daripada doa lama, makmum untuk lama amat di doa. Jadi ngedumel, aduh lama banget, cepat amat. Jadi hari Jumat itu ada rahasia. Ada mengatakan juga hari Jumat itu terjadi nanti hari kiamat. Menurut Nabi terjadi hari kiamat. Entah Jumat kapan, bulan kapan, abad kapan. Kita lanjutkan yang kedua. Ada hari lagi yang mulia, hari ya, siang berarti. Apa itu yang kedua? Yaumul Arafah. Kita ini hari Arafah. Saya contoh begini jamaah. Perdebatan terjadi di sekarang ini nih. Ya. Saya bilang contoh gini aja mas. Saya nggak menyalahkan mereka yang Sabtu. Banyak ulama juga yang ngerjain Idul Adha hari Sabtu. Itu di Cakung itu. Murid-muridnya Kiai Abdul Hamid yang mereka ngerti falak. Berapa kali sampai tadi malam. Gimana Ustadz ini? Ya kalau ada nggak nyalain dah, yang banyak aja ikut. Contoh begini, mohon maaf nih, bagi kita yang Ahad besok, yang hari Minggu, yang sekarang Arafah kita, ada orang Sorong dari Irian, dia puasa bulan Ramadan, jam dia belum dirubah. Di saat jam 4 sore, dia masih jam dia, jam 4 sore berarti kita habis selesai sholat asar misalnya. Dia langsung bilang begini, itu orang Sorong, saya mau buka puasa pak. Kenapa mas? Saya mau buka puasa. Loh, jam 4 mas? Tidak, ini jam Sorong sudah jam 6. Kan beda kita dengan Iran Jaya kan 2 jam. Kita ke Saudi 4 jam. Waktu Indonesia bagian timur kita beda 2 jam. Jadi kalau kita di sini jam 4, di sana lebih dulu. Udah jam 6 sore. Si orang Sorong datang ke Jakarta, sholat asarnya di sini. Sudah jam 6 pak. Saya minta air pak ya. Lah mas mau apa? Mau buka puasa saya. Buka puasa. Lah baru asar kok. Enggak, udah maghrib. Ketemu orang Betawi. Lu bego kali ya? Masa jam 4 udah maghrib? Tidak pak, ini sudah jam 6 pak. Jam 6 itu di mana? Di Sorong pak. Ini ya. Kalau ente mau buka puasa menurut jam ente jam 6 waktu Sorong, ente minjam helikopter berangkat ke Sorong, buka di sono. Paham gak ya? Orang kekeh, tidak saya mau buka puasa. Mas dulu, saya mau puasa mas. Ini sudah jam 6 pak. Saya harus buka puasa pak. Ya jam 6 itu mas, waktu Sorong. Waktu kita ini di sini di Jakarta nih khusus Bayangkara baru jam 4. Habis sholat asar kita. Tidak, saya mau buka pak. Kamu buka juga, minjem helikopter, berangkat ke Sorong. Baru berlaku apa tuh? Maghrib di sana. Ini omongan sama murid-murid saya. Nah kalau yang mau juga hari Sabtu, Idul Adha hari Sabtu, minjem busway ke Saudi sana. Jadi bukannya hari, waktu. Sana kita sholat duhur dan waktu. Ya, ini kita udah dikit lagi jam 6. Mereka masih jam 2 pagi.
Beda banget waktunya. Mereka udah anak nanti kita jam 11, mereka baru jam 7. Kita jam 11 siang, sejam lagi zuhur, dia baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hitungannya bukan harinya sama. Puasa, ibadah apapun juga adalah jam berlakunya. Kapan mulai dia itu? Arafah. Kalau Arafah mereka zuhur berlaku. Sampai kapan? Asar. Subhanallah. Itu jamaah di hari Arafah, finalnya haji. Fa idza kana yaumul Arafah yubahi Allah taala malaikatahu. Allah membanggakan malaikatnya. Malaikat. Dalam keterangan ini, mereka banggakan kepada orang yang hadir di Arafah. Apa kata Allah bilang kepada malaikat-malaikat itu? Fa yaqulu ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, unduru ila ibadi. Coba kalian saksikan hamba-hambaku yang ada di Arafah. Ja'u sya'syan gubara, mereka datang dalam keadaan kumal dan kusut, jauh-jauh. Baju ihramnya udah banyak kena abu, gobar. Syak-syak itu udah pada kusut rambutnya. Memang gak boleh nyisir kita. Kalau pakai ihram banyak pantangan-pantangannya. Lihat mereka tuh meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air, meninggalkan dagangan, meninggalkan tugas-tugas mereka. Ini bukan zaman sekarang, zaman dulu benar-benar terasa nyatu umat Islam di padang Arafah. Nggak ada kelas. Kan pengelolaan sekarang ada keistimewaan sekarang ini yang saya bilang, mulai ada haji plus dan sebagainya. Beda apa? Kemahnya beda. Kalau udah beda, semua penampilan beda, sombongnya muncul nggak kira-kira? Muncul. Pak Haji untung di mana ininya? Kemah di situ Pak Haji. Oh yang kaya, saya situ. Lain. Zaman nenek moyang kita dulu nggak ada kelas. Saya tahun 90 aja belum ada pakai gitu. Apalagi tahun 80, apalagi tahun 70. Nenek moyang kita tahun 60-an. Masih diikat-ikat pakai batang-batang begitu kayak anak pramuka. Allah mengatakan, "Hai malaikatku, saksikan mereka datang dari penjuru seluruh dunia." Ya Allah, mereka dalam keadaan kusut rambutnya, mereka dalam keadaan berabu, mereka baju ihram. Kata Allah bilang begitu tuh. Apa akhirnya? Wa at'ibu al-abdan. Mereka letih badan mereka bergadang, mereka jalan dari jauh-jauh. Itu naik ke bis jamaah kalau mau ke Arafah, haji-haji yang biasa, diri macet. Ada yang jalan kaki. Ishhadu anni qad ghafartu lahum, saksikan malaikat aku ampuni mereka semuanya. Itu di hari apa? Arafah. Makanya kita mulai duduk pas zuhur udah ada masing-masing baca la ilaha illallah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli 100. Istighfar astaghfirullahaladzim 100. Baca salawat 100 terus, udah gak ada yang ngobrol, jangan ngobrol. Ini malaikat yang menyaksikan kita. Nabi mengatakan al-hajj wal arafah, haji finalnya di Arafah. Yang namanya Pak Haji, di haji finalnya wisudanya di saat mereka dapat Arafah. Kalau dia pergi haji mungkin nggak dapat Arafah, belum haji dia. Dulu ada jamaah begitu. Ini jamaah senang pesiran, senang jalan-jalan. Hari ke-5 kali bulan haji, apa ke-6 mereka ke Jeddah, mau beli kaset lagu-lagu Arab gambus, karena di Madinah dan Mekah banyak kan Quran dulu kan. Kesana mereka ke Jeddah ke Riyadh. Nah waktu udah hari ke-7, kalau nggak salah begitu kali itu ceritanya. Nah di hari ke-9 udah di Arafah, mereka masih cari-cari, belum pakai ihram. Cuman mereka tahu ada gelang di sini, gelang besi. Polisi tanya, Indonesia, ini orang wukuf. Dibuat Indonesia, ini kan merah itu, ditekuk gitu kan, pakai.
Iya. Nah orang-orang udah pada pulang di saat mabit di Mina, hari Idul Adha-nya, mereka udah datang dan haji mereka. Seneng belanja, seneng ini, duitnya banyak, taksi mana juga mau. Karena ya, Wan, Korea dia Wan, duitnya banyak. Anda mau beli gambus Wan, di sini nggak ada, Quran mulu. Pala saya puyeng, sambil ledek, dengar Quran palanya puyeng. Ada ngomong irama nggak Wan? Untung itu orang Arab ngerti bahasa Indonesia. Ada di Jatinegara. Dia menyanyi lagu ini gambus. Emang kalau kita di Mekah, saya tanya tukang kaset dulu kan masih CD dan kaset, nggak boleh Pak. Itu kalau ada kedengeran, saya minjem alat tip, saya beli CD, saya beli Muhammad Abduh, penyanyi yang top kan Muhammad Abduh, ya, sama Tolal Madah, itu dua penyanyi paling hebat. Di sini Roma iramanya, Muhammad Abduh penyanyi, ada lagi Muhammad Abduh kiai ulama Mesir, Muhammad Abduh Tolal Madah, boleh baca Tolal Madah, dia bilang mampu, ya haji mampu ada. Jadi kalau kita nyetel gitu ketahuan, ditangkap, maaf ya, seperti kita nyetel PCD porno, kayak begini, anti mereka lagu-lagu. Jadi kalau lagu-lagu ngumpet-ngumpet, kita beli kaset gambus itu harus ngumpet-ngumpet. Jadi sama juga orang beli narkoba, disamping Pak saya Pak, ini Pak, ya Allah, kamu bebas keluar dari kota suci Mekah atau Madinah, maka Madinah Quran semua. Nah mereka ke sono pulang di saat orang udah pada 10 Zulhijjah udah pada di Jamarat nyambit melontar. Ini orang udah nggak haji. Jadi itu haji itu bila mereka menyempatkan di Arafah. Rumah sakit semuanya pasien-pasien dalamnya dibawa pakai ambulan. Udah ngap-ngapan, harus dihadirkan itu tim dokter bawa berapa, bukan puluh, ratusan itu apa namanya ambulan yang dari Madinah, dari Mekah, kalau yang kayaan dikit pakai helikopter. Jadi mereka ada di atasnya itu. Jadi haji itu harus hadir di saat di Arafah. Disitulah Allah menyaksikan, istilah orang apa tadi itu kuliah di wisuda di situ. Makanya kalau orang sudah haji bukan Arafah diam di situnya, ente ambil hikmahnya apa didikan Arafah? Apa di situ? Kita di Arafah bagaimana Mas? Pakai baju jas nggak? Enggak Pak. Pakai baju batik nggak? Enggak Pak. Semua baju-baju yang hebat-hebat yang dari manapun ke baju profesi apapun bajunya kan beda profesinya. Profesi ustadz sama pejabat tingkat direktur baju jasnya, baju putihnya, kemeja beda kan? Di saya kaya sepertinya itu Arafah bilang bajumu bisa terjadi atribut kesombongan, buka semuanya. Wah, kita di maktab buka cuman berapa? 2 helai. Hei, yang haji-haji, didikan tuh. Kamu jangan sombong dengan baju. Udah haji masih sombongannya, ente nggak berasa di wisuda di Arafah. Dibuka semua. Kita nggak tahu mana presiden kita nggak tahu mana menteri, kita nggak tahu mana kiai ulama kita. Semua begundul semua. Maaf, nggak pakai baju dalam. Yang hebat sama pakaiannya dan semuanya nggak ada warna, putih semua. Putih semua bagi kaum Adam. Karena ada sudah banyak-banyak yang kayak Iran pakai hitam. Putih semuanya. Apa itu maksudnya? Itu pakaian matimu. Orang pergi haji harus paham. Di tas kopernya ada ihram, pakaian matimu. Pakaian kebesaran kamu, pakaian kebanggaan kita nanti. Maka pakai itu Pak. Kali pakai itu. Kemarin saudara saya 2 hari yang lalu meninggal di Cipinang. Dari Budi Asih, buka semua.
dipakein kain ihram, dipakein kain putih. Jadi didikan pertama di Arafah, jangan sombong ya haji. Kamu di Arafah ini disaksikan ribuan malaikat, kamu akan mabrur. Bila kau pulang ke daerah kamu, kamu seperti ini. Apa kau banggakan pakaian kamu cuma helai? Kamu sama mereka. Jadi mabrur itu hilangin kesombongan. Saya doa gini, oh ya. Jadi tanda haji mabrur, ente nggak berasa dididik di Arafah. Arafah sudah apa? Anggalkan, lepaskan baju kesombongan kamu. Itu diantaranya Arafah itu finalnya haji. Nggak hadir ke Arafah, nggak dikatakan apa dia? Haji. Jadi kan dia bikin tawadhu pas pulang dari sana, bikin ketemu sama orang. Gimana Bapak? Sehat kabarnya? Bapak sehat? Orang mau jawab kayak kagak, masa bodoh. Yang penting gua sekarang negor. Itulah Rasulullah. Jangan pulang dari sana angkuhnya masih top. Itu yang udah dididik di Arafah, kok masih gini aja sih? Arafah nggak menerima kaum iblis. Arafah itu dikenal adalah Adam dan Hawa, namanya Arafah. Ketemu di Arafah, nangis mereka berdua. Kan dipertemukan di Arafah. 40 tahun itu Adam dan Hawa dilempar dari surga. Adam adanya di India dan Hawa adanya di Jeddah. Ketemu di Arafah, nangis, nggak berani menatap langit. Mereka siksikan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Adam duluan di Arafah. Kita terlalu menganiaya diri kita, kita sombong, kita banyak dosa, kita banyak khianat, kita apa? Ya kalau udah haji harus begitu, ya udah pulang haji terusin lagi. Sombong jalan terus, khianat jalan terus, bohong jalan terus. Ya Allah, main judi jalan terus, nggak ke masjid, nggak sholat berjamaah jalan terus. Ini haji apa ini? Haji pesiran, haji jalan-jalan. Nggak berasa ente dididik 1 bulan penuh, 40 hari. Nggak terasa Pak Menteri, Pak orang kaya 15 hari. Saya ketemu dengan Pak Yoman, dia berangkat tahun ini. Berapa hari Pak sana? Saya berangkat sama Gus Yakut, sama ini, sama ini, sama ini. Cuma 15 hari Ustaz. Ada lagi yang singkat lagi yang mahal, cuma seminggu. Lain apa kalau duit nggak bisa dibohongin. Tapi tetap enakan yang biasa Pak. Enakan ngejar layangan daripada dikasih. Ingat nggak tuh layangan? Layangan muncul, nikmat. Padahal layangan apa sih harganya? Enakan dikasih nggak capek-capek ikan, apa enakan mancing? Nikmat, capeknya lain. Ibadah yang biasa, yang pakai jalan. Mekah Madinahnya sampai 3 kilo jalan kaki. Kalau yang mereka yang mahal-mahal, azan di situ. Ya, yang capek-capek itu jamaah. Tuh makanya mereka harusnya intinya haji di situ. Kenapa dibuka-bukain? Kita kan ritualnya yang kita ini, tapi ada hikmahnya. Yang dibukain maksudnya apa? Kalau udah pulang haji masuk juga, apa manfaatnya itu ihram? Apa manfaatnya itu di Arafah? Di sono di Mekah, saya bahas dikit. Di sono di Mekah rajin, jam 2 pagi udah mandi, jam 3 berangkat ke Madinah. Usaha cuman, jangan sampai jam 2 udah bangun, setengah 4, jam 4 bangun, datang ke Masjid Bagus Salam, datang ke masjid, itu namanya mabrur. Jadi latihan kebiasaan berjamaah masih berlangsung. Ini kan kagak kita. Umat Islam kalau selesai pulang haji, udah ngerem lagi dah dia. Mana ayahmu nak? Sibuk. Di sana berapa hari Pak? 15 hari. Di sana berapa hari? 40 hari. Dididik jamaah nggak paham. Apa ritual jamaahnya Bapak paham? Bapak dididik di sana biar mau berjamaah, membaur. Bapak di Arafah lepaskan kesombongan Bapak. Entah pulang masih begitu aja. Ini mabrur apaan ini?
Nah itu hari Arafah, finalnya haji. Yang ketiga, wasalis yaumun nahar, hari korban, hari pemotongan. Besok tuh, kita besok tuh, malam kita takbir. Dijelaskan di sini, di saat hari korban itu, fa idza kana yaumun nahar qarrabal abdu qurbanahu, mendekatkan orang-orang korban, hewan-hewan korbannya. Besok tuh, ya boleh-boleh aja sunnah yang korban lihat apa? Lihat binatangnya. Seperti Nabi, ya Fatimah, coba kau lihat ini korban mau bukan? Ya Abah, lihat ini nak. Disunahkan tuh. Disunahin. Jangan tanya kenapa, pokoknya disunahin. Kalau tanya kenapa, takut ntar salah gitu aja. Dan banyak, mohon maaf ini kasus. Ada jamaah saya kasih tahu, di sini gimana bisa itu korban? Ya biasa Ustaz katanya. Tapi ada 10 kambing, yang satu kambing Ustaz ini teruskan aja, yang satu kambing saya masak dulu jam 8 atau jam 10 dipotong. Jadi kapan? Bisa juga malam saya dipotong. Hah? Dipotong terus? Itu satu kambing dimasak sama ibu-ibu. Bakal besok saat mau korban pada makan. Itu kambing sakit, kambing jamaah di sini. Ya Allah, ente. Ntar kalau dapat itu yang kambingnya belang-belang gak ada mana? Ya kan udah dipotong Pak. Demen gak tuh yang mesti itu? Jangan begitu itu. Nah. Jadi itu kambing kumpul. Lebih dulu kambing mana nih kelihatannya? Itu yang hitam tuh. Potong dulu panitia. Terus dimasak. Apa di sayur dan sebagainya di saat itu. Nanti kira-kira mau mulai atau itu langsung makan dari itu. Itu kalau ada yang punya misalnya gimana? Pak, kambing saya yang hitam belang-belangan Pak, udah dipotong duluan, sama geledek Pak lo. Bukan begitu caranya, gimana? Kalau mau bukan begitu, yang udah ditandingin oleh panitia masing-masing miliknya, jam 10 nanti punya, kumpulin, dimasak panitia, halal murni. Maksudnya Ustaz, ente kan dapat bagian ntar kan, jam 10 atau jam 11, nah, terus kumpulin, ente dapat 2 kan, yang satu sini, nah, ayo. Nah dikumpulin, dimasak, itu mah halal murni. Lah ini satu kambing lebih dulu dipotong, bukan panitia, sambil geledek saya bilang lu. Nah, kalau yang punya nanya misalnya, ayo, Pak Ishak datang misalnya, kambing dia kambing putih, Pak Ustadz Mahfud, kambing saya yang putih kok nggak kelihatan Pak Ustadz. Nah ini Pak, yang putih Pak Ustaz, yang belang-belang bukan, apalagi kambing congek bukan itu Pak Ustaz, yang bukan, yang putih Pak Ustaz. Udah dipotong duluan Pak, dipotong duluan. Kenapa Pak Ustaz? Bakal jamaah ini yang panitia makan. Waduh, sambil geledek Pak Ustaz. Besok saya nggak di sini lagi. Saya pengennya sekarang Pak Ustaz. Setelah itu saya nggak sebut tempatnya. Habis udah begitu Ustaz, hampir 5 tahun. Nah, ente ngikutin siapa? Ya, jadi korban itu dianjurkan yang motong boleh hadir. Kenapa itu? Pertanyaan kenapa boleh hadir? Jawabannya adalah ya, fa awwalu qatratin qatarat minal qurbani takunu kafaratan likulli dzanbin amalahul abdu. Tetesan yang pertama dipotong itu menghapuskan dosa yang korban. Beda lihat, ketika ada di situ. Berapa tetesan darah yang mengalir. Makanya korban itu sembarang, ini potongan bukan potongan bikin sate, ini bukan potongan mau malam tahun baru. Yang korbannya juga harus ngadep kiblat, harus punya wudu. Ya harus takbir dulu, baca bismillah dulu, potong jangan sembarangan. Apalagi orang-orang dulu jamaah, itu kambing dipakein baju, pakai baju kambing warna putih, dipakein kain putih, sampai disak dan begitu. Daerah-daerah Sorong begitu saya lihat nih. Misalnya daerah bau-bau, daerah Sorong, kambingnya dipakein ini kain putih, kepala gituin, ditangisin sama yang punya. Ya kambing, lo mati duluan ya bingnya, apa begitu? Kita nggak usah gitu-gitu amat. Emang inilah ini potongan Ismail, potongan Ibrahim.
Ya harus baca bismillah dulu, harus dilihat dulu, pegang dulu. Nih kambing saya, lihat benar Pak, ini kambingnya Pak. Pak Jisak ini kambingnya. Iya, iya betul betul. Ayo, saya serahkan kepada Ustaz Zaidin dipotong. Dia melihat langsung. Qatratan min qita'id dam tukaffiru dambahu. Tetesan-tetesan darah yang mengalir itu menghapus dosa-dosa yang melakukan korban. Yang terakhir adalah yaitu Yaumal Fitr, hari raya Idul Fitri, fitrah. Ya, hari raya Idul Fitri itu termasuk hari mulia. Sudah selesai pembahasan ini, kita sudah lewatin hari raya Idul Fitri. Saya kira sekian jamaah. Mungkin Sabtu besok nih kalau seandainya jadi Sabtu besok. Jadi liburnya bukan Sabtu ini, Sabtu besok libur jamaah. Harus Sabtu ini hari Arafah. Jadi karena saya mau pergi Sabtu besok libur dulu ya. Jadi ada haul besar di di Gresik. Saya mau ziarah tempat ulama-ulama. Jadi berangkatnya Kamis, insya Allah. Pulang insya Allah hari Senin pagi. Jadi libur Senin besok. Ya. Insya Allah ini, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Tinggal kerjaan kita besok kita salat Idul Adha di sini jamaah. Pakaian yang bagus kalau bisa. Ini mohon maaf nih anjuran nih. Kalau yang udah haji sih bagusan, tapi nggak apa-apa. Pakai gamis putih, pakai jas. Jangan pakai batik, ente emang kondangan. Ini jelek banget salat Idul Fitri, Idul Adha pakai kaos. Di belakang imam lagi. Di belakang semen Cibinong, nah ini Jember banget nih olahraga. Besoknya pergi Idul Adha yang bagus-bagus, pakai baju putih, pakai gamis, atau pakai jas, waduh, keren-keren besok nih Idul Adha, yang korban, yang puasa. Dah mudah-mudahan Allah berkahi umur kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.